Halo semuanya, jadi di episode kali ini kita akan membuat fitur untuk user management. Jadi di user management ini sebenarnya cuma list yang berisi user dan data yang bakal ditampilkan adalah full name, email, role, status, created by, dan created at. Lalu di user management ini juga bisa invite dengan memasukkan email address ya yang memiliki limit 5 email dalam sekali invite. Lalu bisa mengaktifkan atau inaktif user yang sudah ada, dalam artian sudah register ketika mereka selesai melakukan proses registration. Lalu untuk yang masih di invite atau belum register bisa kita kirim resend invitation di sini. Jadi untuk semua user ini kita bisa lihat data full name, email, role, status, dan created ad-nya. Jadi untuk lebih jelas langsung kita ke code saja. Jadi di sini ada get user list yang paling gampang. Di sini kita bakal di structure requestnya dulu untuk mendapatkan query dan headersnya. Dan untuk token kita akan ambil dari headersnya, lalu kita validate tokennya, JWT tokennya, apakah dia valid. Kalau tidak valid kita kembalikan 401 unauthorized. Lalu kita akan mengambil semua user yang expire invitationnya, lalu kita akan update langsung sebelum kita ambil list ya, ambil user list ya. Dan berikutnya adalah pagination untuk tabelnya. Jadi ada page ke berapa, ada limitnya sendiri untuk tiap tabel, misalnya 10 sebagai default atau 100 dan lain-lain. Dan offsetnya ketika dia di page 1 maka dia ngambil 10 pertama, gak ada offset kan. Tetapi ketika di page-page berikutnya akan disesuaikan dengan page berapa dikurang satu. Kalau misalnya page kedua maka akan satu kali, let's say default page nya 10, maka di page kedua akan ditampilkan data dari urutan 11 sampai 20 begitu. Lalu di sini ada query untuk mengambil user list sesuai yang di request, lalu kita kembalikan datanya. Tapi sebelum kita kembalikan datanya kita akan convert created by yang kita save as ID di DB untuk mengambil full name nya, untuk di convert jadi full name pembuatnya dengan menggunakan function get full name. Jadi ketika dia ID-nya adalah empty string, maka return system atau dia register sendiri, register manual. Lalu berikutnya adalah ketika dia ada index, lalu akan dicarikan user dalam index tersebut gitu, lalu akan dikembalikan full name-nya. Lalu next ada invite user. Di sini sama juga kita ambil query headers payload, lalu kita validate headersnya, validate tokennya. Dan berikutnya adalah kita ngecek apakah metode yang dipakai sudah benar, tapi ini bisa kita skip dulu. Berikutnya adalah pengecekan payloadnya, apakah ada data, apakah payloadnya mengandung data dan raw. Kalau misalnya nggak ada, maka kita return 400 dengan missing data dan kita kembalikan field yang hilang. Lalu next, dari data tersebut kita bisa mendapatkan email dan lengthnya. Jadi ketika email yang disubmit itu 0 atau lebih dari 5, maka kita akan return error 400 dengan validation limit.
Berikutnya kita adalah validate email menggunakan function unique email. Lalu akan kita return ketika tidak valid, maka kita post errornya. Lalu kalau udah oke, maka kita post semua propertinya, jadi full name sama dengan email dulu untuk sementara agar user bisa register duluan. Lalu email sama dengan email, lalu row status invited created by user ID yang kita dapatkan ketika di structure tokennya. Dan kita post invitationnya yang akan kita gunakan untuk menambahkan invite codes. Lalu ketika error kita red. Jadi di atas itu juga ada is errornya. Jadi ketika error di pengecekan dia akan berubah jadi true. Sehingga di sini kita bisa ngecek ketika is error maka kita return tabnya validation lalu code-nya 400. Lalu error ini sesuai dengan apa yang sudah kita capture ketika di sini di validation step ini. Lalu berikutnya kita akan create new usernya dengan data-data ini dan add invite codes ke invite code database. Habis itu kita kembalikan code 200 dengan respon kosong, artinya udah sukses. Validate invitation. Jadi di sini kita ambil params-nya dan code-nya yang berasal dari params yang kita validate. Kita harus ngecek apakah code-nya eksis. Kalau tidak eksis maka kita reject 400. Lalu untuk expired code-nya kita harus ngecek apakah dia expired. Kalau expired kita juga return 400. Kalau misalnya valid maka kita akan kembalikan datanya berupa info user tersebut dan kita return code 200. Sebenarnya ini fungsinya lebih ke sisi user yang telah di invite untuk validate invitationnya gitu. Berikutnya adalah renew invitation yang basic, kita akan melakukan token validation di atas. Lalu kita akan cek beloknya apakah ada email atau status from. Jadi kita akan mengirimkan missing data ketika salah satu dari ini tidak diberikan di dalam payload. Ketika dicek apakah ada email, jika tidak email maka kita reject juga. Lalu nextnya ada ngecek apakah dia statusnya expired atau tidak. Kalau tidak kita return 400 karena renew invitation cuma bisa dikirim ketika dia expired. Kalau udah maka dia akan generate code lagi, lalu update statusnya ke invited, lalu update invitation code-nya dengan code yang baru dan kita return 200. Itulah mengapa ketika di user list kita perlu mengupdate user yang expired, sehingga ketika let's say adminnya mau menginvite user yang expired akan tetapi kita dari sistem expire akan sangat sulit untuk dilakukan. Dan next adalah get user by ID untuk melihat details per user. Jadi akan kita validate dulu tokennya, lalu get user ID yang ditarget dari parameternya, lalu kita ambil. Lalu misalnya ketika ID itu tidak valid, kita akan return 404 as not found. Jika ada maka kita structure dulu datanya sebelum kita return. Dan next itu untuk inactive user itu sama juga, akan kita validate dulu tokennya. Lalu kita ngecek apakah user ID telah diberikan, lalu apakah usernya eksis.
Dan pengecekan berikutnya adalah ketika statusnya adalah aktif. Agak lucu, tidak aktif atau aktif dan lain-lain, karena kan tujuan kita untuk membuat user yang dari aktif menjadi inaktif. Maka sedikit lucu ketika dari inaktif bisa ke inaktif juga. Maka di sini ada validation apakah status user sekarang adalah inaktif. Lalu kita di sini juga beri validasi apakah ada actionnya validation, lalu datanya apa, lalu statusnya apa. Status actionnya apa. Lalu next, kita akan update, lalu dengan status inaktif, di mana ID adalah user ID yang kita submit. Yang kita akan return is okay. Ketika is okay, result is okay, maka kita akan return 200. Seharusnya ya, is okay true dan 200. Kalau tidak ya kita return errornya dan status code yang seharusnya. Lalu berikutnya ada activate user. Sama juga, cuman di sini ngeceknya apakah status user sekarang adalah inactive. Kalau iya, kita execute statusnya untuk update menjadi aktif dengan user ID yang telah disubmit. Ketika oke, kita return status code 200 seperti yang di atas ini, dan berikutnya adalah return error dan status code sesuai dengan error yang di sini. Oke, next adalah di auth controller ya. Ada beberapa perubahan di bagian register controller dikarenakan ada penambahan use case namanya. Jadi sebelumnya kita telah membuat registration process di mana type-nya adalah provider dan dia manual, yang telah aku pindahkan ke sini juga sih sebelumnya. Jadi fungsinya itu sesuai use case, jadi lebih rapi ketimbang kita menambahkan satu use case lagi di sini. Jadi semuanya tervalidasi dalam satu function, di mana akan membuat function ini menjadi lebih besar. Oke. Jadi perubahannya mungkin ada di bagian ini sih. Jadi kan dia ada validation dulu, apakah ada payload yang diperlukan, metode yang diperlukan, lalu query dan ya, lalu query dan payload. Lalu ketika tipenya ada provider dan manual akan masuk ke registration process sebelumnya. Akan tetapi kalau dia provider, metodenya invited, yang berarti dari user controller itu dia men-trigger function invite user. Maka dia akan masuk ke invited provider registration. Lalu mungkin bisa kita lihat juga fungsinya akan ngecek kodenya, apakah kodenya valid. Kalau tidak, maka 400. Kode yang di sini adalah kode yang telah disubmit oleh user, apakah ada. Lalu ini adalah ketika kodenya udah diberikan tapi tidak eksis, maka 400 juga. Lalu berikutnya ketika dia oke, maka kita akan cek data-data yang seperti emailnya apakah ada di invite, lalu apakah match dengan user datanya ketika dia submit email, lalu apakah status dari yang di database sekarang untuk user ini adalah invite. Kalau enggak, kita memasukkan kodenya invalid juga. Dan next adalah password validation, lumayan straightforward sih, dan telah diubah menjadi sebuah helper juga ini ya. Lalu akan
coba ketika semuanya masih oke, dengan full name, password, di mana emailnya sesuai dengan email yang diberikan. Sorry, sesuai email registrasi. Kalau tidak akan di return 500 karena kan nggak bisa insert ke database. Dan setelah registrationnya sudah oke, maka kita akan delete code-nya. Begitu. Mungkin kita sedikit demo aja. Jadi di sini kita perlu login dulu untuk mendapatkan token. Dan di Postman sebenarnya ada function untuk automate assignment of variable. Jadi ketika kita send request ini, jadi token ini akan auto assign ke environment kita, environment variables kita. Nah, di sini. Jadi nextnya kita akan get user list. Kita coba. Oke, ini adalah user list kita. Jadi ada 3 dan di database sekarang juga ada 3. Lalu kita coba invite user misalnya ketika ini seharusnya email yang sudah eksis, kita lihat validation, email sudah register. Let's say kita nambah kalau misalnya emailnya tidak sesuai format, jadi dia errornya invalid. Kita coba submit. Oke, ini artinya emailnya bisa dipakai. Jadi di get user list itu kita bisa lihat bertambah menjadi 4, dimana statusnya invited. Lalu berikutnya kita bisa validate invitation, tapi aku belum ada code. Bentar, jadi kan di sini harusnya domain dan aku belum ada code-nya, jadi kita bisa lihat di invite codes sebenarnya dia ada 1, lalu di sini ada expired at-nya. Di sini kita bisa validate. Nah, artinya ini kan valid. Kalau misalnya kita ubah, nah 400 back request, artinya ini tidak valid. Lalu berikutnya adalah kita coba register as admin, di mana registration tab-nya provider, metodenya invited, dan code-nya adalah yang tadi kita copy. Okay, let's say kita buat jadi ini, kita kirim validation, code-nya invalid karena emailnya tidak sesuai. Lalu coba kita cek. Lalu kita masukin ke emailnya aja. Nah, sudah oke. Dan di database seharusnya invite code-nya sudah hilang dan ini sudah bertambah menjadi 4 orang, dan yang terakhir ini berstatus aktif juga. Jadi ketika kita pull di sini juga sudah 4 orang dan semuanya aktif. Oke. Jadi sekian video kita kali ini guys. Jadi untuk minggu depan kita akan melakukan refactoring untuk code-code ini, jadi kan bisa dilihat lumayan berantakan juga. Lalu ada beberapa function yang dimana kita memerlukan database yang masih tercampur di dalam controller, yang dimana akan memperumit workflow kita ke depannya. Jadi sekian guys untuk video kali ini, thank you dan see you in the next video.